Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Riris Permatasari, yang akan membawakan cerpen berjudul Pelangi Terakhir, ditulis oleh Qurratu Aini Laila. Seperti apa ceritanya? Stay tune! Sungguh Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Sudah 3 hari ini, langit menunjukkan gelagat yang kurang baik. Gelegar petir terdengar berhasil menggetarkan beberapa pucuk pohon spesies baru, Betelgeuse. Tinggi menjulang hampir 30 meter. Buah-buahan dari pohon hasil kloning itu tak bisa menahan sambaran elektron berjatuhan, mengepulkan asap putih pada bumi yang tak lagi punya tanah. Lazuardi memerah marah, tak lagi ada gelap. Ia seakan menumpahkan kesumat pada seluruh penghuni Bima Sakti. Hari ini, hari ke-8 di tahun 2105. Tak ada kehangatan di tahun baru ini. Bumi mungkin hendak kembali ke zaman beku. Zaman di mana temperatur bumi terlalu dingin. Tak ada kehidupan. Pip, pip, X3000 Cash, Kobe Center, 3:20 AM. New Extrasolar Planet Finding 3544667865. The door will open 3:10 AM. Tut. Kualihkan pandangan dari pesan di layar monitor. Kuusir segala penat. Kuputar pinggangku ke kiri, ke kanan, lalu kupencet tombol. Pip, bip, X3000 Cash, COBE Center, 3:20 AM. New Extrasolar Planet Finding 3544667865. The door will open 3:10 AM. Tut. Kualihkan pandangan dari pesan di layar monitor. Kuusir segala penat. Kuputar pinggangku ke kiri, ke kanan, lalu kupencet tombol. HMNYD coming. Humanoid X85B bergerak mengambil sesuatu dari mesin pemproses minuman termuktahir abad ini. Cairan berwarna hijau, hangat, nyaman. Rasa pegalku pun mendadak hilang. Aku berada dalam kabin yang tidak terlalu luas, dengan beberapa perangkat penghubung komunikasi. Sebuah komputer multifungsi, invisible monitor. Beberapa perangkat dengan kendali jarak jauh yang semuanya terhubung pada alat pengaman pada sistem yang melekat pada semua dinding kabinku yang terbuat dari kaca tebal transparan. Beberapa teropong bintang ukuran kecil berjajar di balkon menghadap gugusan bintang di cakrawala. Sayang, teropong-teropong itu bukan untukku. Padahal aku suka sekali bintang dan Lira juga ingin sekali melihat. Namaku Kester. 7 hari yang lalu, sebuah meteor berhasil menembus bumi, menciptakan nganga yang cukup besar. Aku berada di sana. Meteorit itu berasal dari asteroid yang hancur membentuk kepingan-kepingan kecil akibat tertarik oleh gravitasi raksasa Jupiter yang tak lagi berbahaya bagi bumi. Berterima kasihlah engkau, wahai makhluk bumi. Kuedarkan pandangan ke sekeliling. Kepulan asap itu masih ada.
Tak jauh dari sana, beberapa meter dariku, juga ada nganga yang lebih besar dengan asap putih yang mulai menghilang. Kulihat beberapa orang berseragam mendekat ke arahnya. Tanpa kusadari, di depanku sendiri sudah berkerumun beberapa orang yang sangat asing bagi penglihatanku. Orang-orang rapi berseragam putih bersih. Beberapa dari mereka mengucapkan kata-kata yang kurang ku mengerti pula. Ketika tangan-tangan itu menarikku dari serpihan reruntuhan, aku tersenyum getir. Bukan karena menahan sakit, sama sekali tidak. Tapi ku rasakan kehadiran beribu macam ambisi. Tajam. Aku pendek. Sejak ratusan tahun silam, manusia mulai tergelitik meneliti kehidupan di luar bumi. Sekarang, keingintahuan itu semakin tak terkendali. Mereka ingin menguasai seluruh jagat raya dengan menemukan hunian-hunian baru. Kata mereka, bumi semakin sesak, licik. Mulailah mereka mencari dan mencari. Usaha yang bodoh bukan? Lucu. Tubuhku sedikit kurus. Aku mungkin gila, tapi manusia bumi lebih gila lagi. Kami tahu siapa manusia, lebih dari mereka mengenali kami. Spekulasi yang harusnya berujung negatif. Mereka amat pandai berkong kali kong membuat teori. Mereka membuat teori-teori baru yang amat mengusik kami. Kami lelah menyaksikan tingkah mereka. Sebaliknya, mereka seolah tak pernah lelah mengobservasi kami. Aku diperkerjakan, atau lebih tepatnya diletakkan pada sebuah pusat penelitian bintang yang terletak di dekat gedung tinggi luas. Bertuliskan Lawrence Berkeley Laboratory. Mungkin karena aku terlalu jenius, terlalu banyak tahu tentang angkasa yang mereka teliti, dan mungkin terlalu asing. Warna kulitku semu abu. Aku tak bisa keluar kamar tanpa perintah dari luar yang bisa membuka sistem pengaman dalam kabinku. Setiap malam, aku berusaha berkomunikasi dengan teman luar angkasa lewat monitor yang hanya bisa dijangkau oleh indera. Tentu saja, kami tak bisa bertemu. Hanya layar yang menghubungkan kami. Hari ini aku bebas dari perintah, bebas dari sentuhan kabel yang membuat otakku ngilu. Itu artinya aku tak bisa keluar. Ku kirim pesan, ku tekan beberapa tombol. On, beep, beep, ready to see, enter. Lira mendahului percakapan. BVOFGDS GSF KOK DAG 3344 GG HA DS KHLG 324 GJ IJJJ OJ H B B B B B A H A H H H Z 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 V V V K G K A B T
Oh, 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 0, 0. Close off. Kepalaku pipih dan agak di luar ukuran. Lira temanku berasal dari rasi kecil di sebelah utara. Ia tinggal di Vega, bintang paling terang di sana. Kadang-kadang kami pergi bersama melihat hujan Leonid di Regulus setiap November datang. Mensyukuri betapa indahnya ciptaan Tuhan yang dibentangkan di jagat angkasa. Tapi sayang, tahun ini rupanya kami tak bisa pergi ke rasi Leo itu seperti biasanya. Lagi-lagi, gara-gara manusia bumi, pesawat kami hancur, yang kepingan-kepingannya pun telah dirampas, jadi objek penelitian. Tak ada yang tersisa. Berdua, kami sering menertawakan kebodohan manusia. Bersama-sama menahan geli dan menceritakan cerita-cerita yang menggembirakan. Demi mengisi ruang kebosanan sambil menanti sebuah takdir buruk yang telah nyata terduga. Menanti dengan bosan dan juga geli. Itulah hari-hari kami. Sepasang antena kecil menyembul. Kulihat pagi dari balkon. Embun masih menyisa. Semburat merah fajar mulai tampak merona. Sayup-sayup seperti ku dengar suara azan. Tapi mana mungkin. Manusia di kota ini sudah tidak mengenal Tuhan mereka. Mereka lenyap di antara kesibukan-kesibukan dunia. Ku intip jalan di bawah. Rapi. Dengan kanan kiri berpagar pohon gubahan manusia. Dengan daun keperakan yang berguna untuk memantulkan sinar mentari yang tidak lagi sehat, tapi terik membakar dan juga mencipta bahaya. Tentu saja hal ini karena bumi tidak lagi punya topi. Pemanasan global, itu kata mereka. Bumi tak lagi punya hijau. Pohon-pohon mati karena sinar mentari tak lagi mau membantu fotosintesis. Dan manusia tak mampu membuat substitutnya. Bumi gersang, bumi yang malam, bumi tak lagi bumi. (28 Januari 2105) Mars Odyssey dan Mars Global Surveyor menunjukkan kembali adanya tanda-tanda kehidupan di planet si Dewa Perang. Spekulasi adanya kehidupan di sana semakin jelas karena ukurannya yang terlihat 4,5 AU dari bumi. Menakjubkan. Di bulan yang sama, Januari 5 tahun yang lalu, pesawat antariksa tak berawak yang beberapa menit kemudian ku ketahui meluncur dari bumi, mendarat dari salah satu sisi lembah sebelah timur di planet kami. Pesawat yang bertugas untuk selalu mengupdate data tentang perkembangan planet ini mulai melancarkan sinar laser beradiasi tinggi yang sangat kuat, menelanjangi setiap sudut rumah kami. Aku terusik. Kami tak mampu menghalanginya. Hingga 2 tahun setelah pesawat itu ditarik ke bumi, kami sadari alam kami mengalami gangguan. Akibat gelombang kejut yang meradiasi keberadaan orbit bintang-bintang kami.
Dengar dan saksikan penghuni bumi. Kami sangat terusik. Semua kacau balau. Telingaku panjang meruncing. Hari ini aku boleh keluar karena aku dibutuhkan untuk sebuah percobaan. Tentu saja dengan humanoid yang selalu mengekoriku. Ternyata di bumi banyak robot. Kulihat beberapa dari mereka membersihkan jalan taman ini. Bekerja penuh teliti dengan sistem yang dibuat teramat kaku. Bekerja dengan gerakan yang seragam bersamaan. Membuat jalan menjadi mengkilat. Kulihat satu dari mereka mengeluarkan asap. Dadanya berkedip-kedip merah. Mobil berukuran besar pun tiba-tiba datang dan menggilas remuk tubuh besi itu. Tragis. Dan aku mungkin akan bernasib sama ketika aku tak lagi berguna. Tak ada lagi 4 musim. Yang ada hanya dingin yang terlalu dingin dan panas yang terlampau panas. Hujan pun tak lagi berpelangi. Katanya pelangi di bumi sangat indah. Begitu indahnya hingga melebihi indahnya sinar Leonid dan kecerlangan bintang pada supernova. Katanya pelangi begitu indah. Bentuknya melengkung, membentang menghubungkan langit-langit cakrawala. Aku begitu ingin melihat pelangi. Begitu ingin. Tit, tit, tit. Bahu kiriku menyala-nyala. Aku pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bunyi ini. Tit, tit, tit. Rasanya ada yang memukul kepalaku. Sakit dan berdenyut-denyut. Tit, tit, tit. Ya, rasanya aku pernah mendengarnya. Dulu, di kawasan meteoroid. Tit, tit, tit. Ku dengar bunyi ini semakin cepat. Nampaknya telingaku menangkap bunyi lain. Bunyi hujan yang sangat deras. Mataku mulai terbuka lebar. Sesaat, aku sadar tubuh dan kepalaku telah dipenuhi kabel. Kuedarkan pandangan. Orang-orang berjubah putih dan dia. Sepertinya aku mengenalnya. 2 meter dariku. Tergeletak tak berdaya dengan kabel-kabel melilit yang terhubung pada alat yang besar. Matanya tertutup, tak ada bunyi dan tak ada pendar cahaya keluar dari tubuh kurusnya. Tangan-tangan itu mendorongnya, tubuhnya menjauh. Ku dengar suara mesin penghancur bekerja. Dia telah hancur, sudah mati. Andai aku bisa bicara dengan mulutku yang tak berbentuk. Hai makhluk bumi, musnahkan aku dulu, remukkan aku dulu. Karena sebentar lagi hujan tentu reda dan pelangi itu tentu akan datang. Lira, bangun Lira. Lihatlah Lira, warnanya sungguh indah. Mereka benar. Lira, begitu indah. Ada 7 lapis, merah, hijau, dan jingga. Dan warna apa lagi itu Lira? Aku tak mampu menyebut warna. Ajari aku Lira. Lihat, lihat Lira. Jangan biarkan aku terus bercerita padamu. Tatap Lira.
Tataplah sendiri indahnya warna itu. Semua telah redup, Lila. Warna itu perlahan kabur. Aku tak tahu kenapa. Apa pelangi hanya muncul 1 menit? Aku lupa tanya pada mereka, Lila. Tapi kau bahagia kan, Lila? Aku pun sama. Bahagia. Akan kuusahakan untuk terus mengingat warna itu, Lila. Aku merasakan tubuhku sangat lemah, dan aku tak mampu lagi membuka mataku. Mesin penghancur itu telah menelan tubuhku, Lila. Dan aku tak yakin aku akan mampu bercerita lagi tentang indahnya pelangi padanya. Namaku Kester. Aku pendek. Tubuhku sedikit kurus. Warna kulitku semu abu. Kepalaku pipih dan agak di luar ukuran. Sepasang antena kecil menyembul. Telingaku panjang meruncing. Aku suka pelangi. Pelangi yang terakhir. Catatan. Humanoid, robot yang berkapasitas dan berbentuk seperti manusia. Asteroid, sekumpulan benda angkasa yang berukuran kecil dengan bentuk tidak beraturan. Leonid, hujan meteor yang terjadi di rasi Leo sebelah utara. Mars Odyssey dan Mars Global Surveyor, pesawat antariksa yang dipersiapkan untuk penelitian planet Mars dalam jangka panjang. AU, satuan jarak dalam astronomi, Astronomical Unit. Supernova, ledakan cemerlang pada akhir kehidupan sebuah bintang. Qurratu Aini Laila, alumnus sastra Inggris.